Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya kita semua kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, baginda seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini? Kelas 5 semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, sesuai agenda yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas tentang kitab-kitab Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan fardu ain. Artinya, kita semua wajib meyakini bahwa sebelum kitab Al-Qur'an diturunkan, ada kitab-kitab lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Qur'an. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Artinya, wa atayna Musal kitaba. Wa atayna, dan kami berikan Nabi Musa al-kitaba, kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudal li bani Israil, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Demikianlah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Adapun kandungan kitab Taurat ini diantara lain adalah, yang pertama tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Kemudian tentang menghormati orang tua, larangan mencuri, larangan bersumpah palsu, larangan membunuh tanpa hak. Itulah beberapa kandungan dari kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menjadi petunjuk dan pedoman hidup umatnya Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Artinya, wa atayna Dawuda, dan kami berikan kepada Nabi Daud zabura, kitab Zabur. Kitab Zabur atau disebut dengan kata lain kitab Mazmur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, yang berisi pedoman dan petunjuk bagi umat Nabi Daud. Kemudian kitab ini berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Kemudian
kitab Zabur ini juga berisi tentang doa, zikir, dan kata-kata hikmah. Itulah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur atau Mazmur. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok sebagai berikut. 1. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi tamak atau rakus. 4. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itulah ya beberapa ajaran yang disampaikan dalam kitab Injil. Kitab Injil sekarang ini berbeda dengan kitab Injil yang asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut. 1. Pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, pembahasan tentang prinsip-prinsip ibadah. Dan yang ketiga, pembahasan tentang prinsip-prinsip syariah atau hukum. Kedudukan-kedudukan Al-Quran antara lain, yang pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia agar bisa bahagia di dunia dan akhirat. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Itulah kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Bagaimana cara beriman terhadap kitab-kitab Allah yang tadi? Caranya, yang pertama adalah meyakini kebenaran yang ada pada kitab-kitab Allah tersebut. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para nabi. Itulah ya bagaimana cara kita beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Beriman kepada Al-Quran caranya sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ya cara kita beriman kepada Al-Quran ya, cara mengimani kita kepada kitab suci Al-Quran tersebut. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan terkait materi tentang kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ini ditutup, barangkali teman-teman kelas 5 ada yang mau ditanyakan terkait materi kitab-kitab Allah, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan BM, bagan materi yang berisi tentang daurah menjawab, boleh ditanyakan ke Pak Syahri ya. Jadi teman-teman yang akan bertanya terkait masalah kitab-kitab Allah ataupun materi daurah menjawab yang sudah dibentuk sebagai bagan materi, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa.